Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPS Desa Segaran serta anggota dan juga sekretariat. Yang saya hormati pula segenap PPS terpilih yang sudah dilantik resmi menjadi penyelenggara pemungutan suara, yaitu di Pilkada tahun 2024, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo. Sebelum melaksanakan bimbingan teknis terkait pemungutan dan perhitungan suara atau puntung suara, perlu saya sampaikan, sebetulnya ini BIMTEK pemula ya, luar biasa Desa Segaran setelah pelantikan langsung melakukan BIMTEK. Perlu diketahui bimbingan bimbingan teknis pemula ini sekiranya teman-teman langsung bisa. Jadi BIMTEK selanjutnya itu tinggal mempertajam saja. Kan seperti itu ya. Jangan sampai berpikiran, oh sekarang BIMTEK-nya kan nanti ada BIMTEK lagi. Jangan seperti itu. BIMTEK itu akan insya Allah ya akan diulang beberapa kali. Jadi apapun yang disampaikan oleh saya, teman-teman PPS, walaupun itu sama topiknya, tidak apa-apa. Jangan bilang, oh pada bisa beri, jangan. Itu mempertajam ya. Walaupun topiknya sama tentang pemungutan suara, tentang TPS dan lain sebagainya, itu tetap saja kita yang benar itu sebetulnya berulang kali. Seperti pengisian form C hasil ini diulang. Kalau bisa sampai 5 kali, sampai 10 kali, nggak apa-apa. Karena di lapangan nanti berbeda dengan contoh yang dilakukan sekarang. Sebetulnya saya itu tidak ada undangan untuk BIMTEK, tapi saya selaku PPK Divisi Teknis merasa bertanggung jawab. Ini bentuk tanggung jawab saya untuk mengawal teman-teman KPPS. Saya pastikan dan PPS juga memastikan bahwa anggota KPPS semua paham terkait pengisian form C hasil dan langkah-langkah pemungutan dan penghitungan surat suara. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yang krusial, yang paling penting untuk diperhatikan oleh teman-teman KPPS, terutama ketua yang jadi ketua KPPS. Yang pertama adalah pendistribusian C pemberitahuan atau C6. Karena ini berbeda dengan pemilu. Apa bedanya? Bedanya pemilu dengan pilkada ini, pemilihnya dalam satu TPS itu lebih banyak. Maksimal kan 600 ya DPT kalau di pilkada ini. Kalau di pemilu itu kan 300. Nah itu perlu diperhatikan. Sama-sama 7 KPPS itu kalau kemarin mendistribusikan maksimal 300, sekarang bisa 500, 600. Ada yang DPT-nya 500? Ada. Nah itu harus siap-siap mendistribusikan C pemberitahuan atau undangan pemilih 500 itu sekaligus menulis. Ini harus diantisipasi. Pembagian tugas harus benar-benar merata sehingga penulisan C pemberitahuan itu sama pendistribusiannya tuntas. Jangan sampai tidak tuntas ya. Saya tidak mau dengar keluhan dari masyarakat atau pemilih tidak dapat C pemberitahuan. Karena ada di suatu desa itu ada kok tak melu undangan gitu. Jangan sampai. Karena itu akan diawasi oleh pengawas, ada LSM, ada media yang akan mengawasi kita, yang akan mengoreksi kerjaan kita sebagai penyelenggara. Kalau itu ada yang tidak terdistribusi, ada masyarakat pemilih DPT, daftar pemilih tetap tidak kebagian, nah itu jadi masalah. Itu pelanggaran itu namanya. Ada deliknya nanti, bisa dihukum. Kecuali alasan tertentu yang bisa ditoleransi. Entar 5 kali tak ketemu sekali. Nah, itu beda lagi seperti itu. Asalkan benar-benar datang ke rumahnya ya. Seperti itu. Dan semua misalkan ada 500 DPT,
itu harus semuanya terdistribusi. Kalau memang ada sisanya, itu harus dikembalikan kepada BPS. Nanti BPS mengembalikan kepada BPK. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang pengisian fungsi hasil. Habis ini disimulasikan oleh Mas Rudi dan Mas Handoko, dan sambil saya juga ikut ngoreksi nanti ya bagaimana pemahamannya itu. Terus dan selain C hasil nanti C plano ya, di sini sudah dicetak kecil ya, masing-masing pemilihan bupati itu 3 lembar, gubernur 3 lembar untuk sebagai simulasi. Yang ketiga, standar TPS dan keamanan logistik. TPS itu nanti harus benar-benar standar sesuai dengan aturan, yaitu sudah tahu ukuran TPS kan ya, berapa? Berapa? 6 kali 8 apa 10 kali 8? Jangan salah, 10 kali 8 itu minimal ya. Kalau lebih luas, ya alhamdulillah. Lebih luas tidak apa-apa, tapi pagarnya sesuaikan standar 10 meter kali 8 meter. Dan di TPS itu standarnya yang paling prinsip, di belakang itu kalau bangun TPS, di belakang bilik nanti ada bilik suara dapat 4 ya. Bilik suara di belakangnya harus tertutup karena menjaga asas kerahasiaan pemilih. Rahasia kan ya. Ada TPS kalau nggak salah di desa mana gitu ya. Pas di belakang itu terbuka. Jadi orang bisa ngelihat orang nyoblos itu nyoblos si A, si B. Dan itu pelanggaran. Kalau ketemu sama pengawas, media itu termasuk bisa menjadi masalah. Jangan sampai di belakang bilik itu tidak tertutup, harus tertutup. Jangan sampai ada cengok-cengokan ibu di gini ya. Nah, seperti itu prinsip. Dan keamanan logistik. Kalau sewa terok, mulai sekarang sudah pesen kalau bisa. Kalau sudah hari H nanti tidak ada alasan untuk kehabisan sewa terok dan lain sebagainya, ada alasan. Teroknya harus standar, aman dari hujan karena sekarang musim hujan ya. Jangan sampai logistik itu kena hujan gara-gara teroknya tidak standar. Misalkan ukuran TPS-nya 8 kali 10, teroknya nek-nek gitu ya. Sehingga nanti kalau ada badai, ada hujan, nah, itu sampean sendiri yang masalah nanti. Jangan terlalu banyak memangkas anggaran karena anggaran TPS itu besar ya. Standarkan gitu. Tak kira ke orang dah ya. Pokoknya jangan terlalu istilahnya munkasabnya itu terlalu banyak halak bedeh gitu ya. Asalkan yang penting aman gitu, standar. Yang selanjutnya langkah-langkah pemungutan suara itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang paling prinsip dalam pemungutan suara itu sebelum membuka kotak itu harus melakukan sumpah dulu. Dan mau membuka kotak itu nunggu saksi dan PTPS, pengawal TPS hadir. Tapi itu ada waktunya. Kalau jam 7 pas itu belum hadir saksi dan pengawas TPS, ditunggu sampai berapa? 30 menit, benar ya. 30 menit dah hadir, lanjutkan, buka kotak suara itu sudah. Langsung melakukan pemungutan dan perhitungan suara dan pembagian tugas sesuai dengan KPPS masing-masing. Yang terakhir adalah untuk di dalam TPS hanya petugas KPPS yang bisa masuk. Dari KPPS 1 sampai KPPS 7. Dan juga petugas keamanan, saksi dan juga pengawas TPS. Selain itu, selain petugas itu tidak boleh masuk ke dalam. Ya, walaupun mohon maaf, kepala desa mau masuk, tidak boleh. Ya, PPS mau masuk, tidak boleh. KPPK sekalipun tidak boleh, kecuali hanya menggunakan hak pilih, nyoblos masuk, tidak apa-apa, itu kan memang untuk memilih untuk masuk. Kalau ada kepentingan lain harus disterilkan. Kenapa? Seperti itu, khawatir mengganggu kelancaran dan keamanan logistik. Bayangkan kalau sampean nanti misalkan surat suara itu dapat 552. Sudah ditulis sampean, sudah dihitung awal 552. Di akhir perhitungan hilang 1. Jadi 551. Gimana kan?
Siapa yang bertanggung jawab? Nah, kan gitu. Untuk mengantisipasi seperti itu, makanya tidak boleh ada yang masuk kecuali petugas. Ya, PPK ataupun PPS itu kalau tidak urgent ya tidak boleh mas. Tapi kalau urgent, misalkan ada suatu kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh KPPS, ya kita kesepakatan pengawas, saksi semuanya boleh masuk, ya boleh masuk dengan izin semua pihak. Pengawas, TPS, saksi, termasuk KPPS. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait apa yang saya jelaskan. Ya, monggo. Dari pengalaman kemarin di pemilu, apa untuk pilgub dan pilpres ini masih ada aplikasi Sirekap? Ya, tentu. Ada itu. Nanti sudah disimulasikan ke PPS, akan dilakukan Sirekap. Apa? Pemutuan aplikasi Sirekap. Karena itu menjadi hal yang pokok dalam pemilihan. Cukup. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teknisi